apa-apa, mau diblok dia suka dia. Tapi sejauh ini sudah menghubungi Bella untuk minta maaf mungkin? Enggak, gue juga ngapain minta maaf, gue nggak ngapa-ngapain. Mungkin dia aja lagi sensi kali, biarin aja lah. Kan kalau kita mah udah kayak adik kakak. Katanya suka dipakai live itu. Enggak, kemarin emang di Instastory bukan live. Gue tuh tahu Bella kasus lagi, maksudnya berita miring ini gue baru tahu di acara lagi live Instastory. Terus Astrid Tiara ambil handphone gue, telepon Bella di live di video call terus sama gue, jangan gue matiin karena gue tahu. Masih akhirnya jadi jadi tangga. Gue nggak ngerasa ribut, gue biasa-biasa aja. Tapi ada rencana mau ketemu nggak sih ya, ngejelasin gitu biar nggak salah paham? Nggak usah dijelasin juga, kalau misalnya dia tahu juga nggak gimana. Ya biasa kalau BBB mah udah kayak adik kakak. Biasa. Pelan-pelan lah. Katanya juga sempat hubungin Kia juga. Oh kalau itu memang bener gue ngubungin Saskia. Kia bilangin sama Bella ya, karena pas gue telepon handphonenya Bella udah mati. Kia kasih tau Bella ya, tadi bukan gue tuh emang lagi live sama Astrid sama teman-teman, jadi gue suruh dia jelasin. Wah ya Astrid tuh mah Angela Lee ngalangin karena kameranya gue bilang awas karena kan lagi syuting, lagi briefing itu. Ya biasa netizen sama-sama sangka aja. Dibicarakan nanti aja. Cuman itikat baik saya dengan keluarga sudah ditempuh dengan adanya perdamaian nominal 150 juta pelan-pelan aja ya saya harap uang itu berguna buat keluarga pelapor. Tapi nyesel nggak sih? Akhirnya tetap duit tetap hilang, tapi lo tetap diproses sih pelan-pelan. Enggak kok nggak nyesel, mungkin pas dulu lebih pas dulu awas pintu. Mama cuma bilang kamu jauh lebih enak dilihat gitu aja sih. Kagum saya sama ibu. Dia satu-satunya orang selalu mendampingi. Ya, kamu harus jauh lebih bersabar. Enggak semua pembelaan yang kamu lakukan itu selalu benar di mata negara. Bagaimana didengar tadi bahwa Kris melalui kuasa hukum akan melakukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena ada hal-hal yang dianggap Kris tidak masuk dalam fakta-fakta yang harusnya di dalam dakwaan ini kita sampaikan keberatan kita. Ya, apa maksudnya nanti biar eksepsi nantilah kami sampaikan. Yang penting kita keberatan, ada fakta yang tidak masuk dalam dakwaan jaksa. Buntut dari 6 Maret 2019 itu. Iya, ini ada kaitannya dengan kasus yang sebelumnya. Ada beberapa orang yang nggak terima dengan keputusan bebas demi hukum yang saya dapatkan, makanya saya dijaga lagi dalam kasus yang lama ya. Ini kasus ini lebih lama daripada kasus yang kemarin di Bekasi. Udah itu aja. Sesuai nanti kita akan buktikan di eksepsi ya. Baik ya, terima kasih. Iya, kita tadi mengajukan penangguhan penahanan karena apa? Karena Kris selama ini jelas-jelas beriktikat baik menyelesaikan permasalahan ini, sangat kooperatif dan tidak mungkin seorang Kris akan menghilangkan alat bukti ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur oleh KUHP seperti itu ya. Kasus ini ada kaitannya dengan sebelumnya. Yang di Bekasi itu berarti. Kaitannya berarti apa, Kris? Ada dugaan Hilda, Kris? Iya, soalnya pelapor dengan dia ada melakukan pertemuan ya. Ya udah seperti itu aja dan kita punya pembuktian. Berarti Ini nggak banyak sih, karena kemarin kita kan seharian di LP ya, jadi diskusi besok nih sedang ya mah udah full lapang dada gitu. Tanggal 8, tapi kan tanggal 9 terus diperpanjang sampai ke PEN sekarang hari ini ke Jakarta Selatan. Itu mungkin mamanya sangat kecewa dan disayangkan aja gitu. Jadi kayaknya perjuangan mamanya mungkin sudah habis ya, dengan segala cara. Cuman mungkin ya mamanya sampai di sini memperjuangkannya gitu. Sampai naik P21 ya udah kita lapang dada gitu sih. Makanya kan mamanya bilang bergaya kan itu kayak mamanya itu kayak udah kayak main Korea ya, drama Korea. Perdamaian di Hotel Borobudur, mamanya nyari duit dalam satu hari, ATM, penyerahan uang di dalam hotel itu. Kadang-kadang mamanya ini mamanya yang pinter apa yang bodoh, itu aja sih. Kecewa jujur iya. Juga pihak yang mewakili Kris ya, yang menandatangani akte perdamaian itu. Jadi sebetulnya dalam perdamaian itu nggak ada paksaan, nggak ada intimidasi dan sebagainya. Masing-masing pihak itu dengan itikat baik gitu loh, mau berdamai gitu. Nah tadi saya katakan tadi, damai itu sebetulnya yang hukum tertinggi itu perdamaian gitu. Ada keadilan di situ, ada pemanfaatan di situ, ada kepastian juga di situ kan. Nah dalam perjalanannya saya kira ini yang nggak beres ini gitu kira-kira. Ada itikat buruk juga nih dari kawan-kawan sebelah sana gitu loh.
dapat uangnya lalu mereka kabur gitu. Merasa dipermainkan tidak? Tentu saja kami merasa permainkan. Yang capek ya bukan hanya namanya Chris ya, tim lawyer juga luar biasa kan, kawan-kawan tahu kan dulu bagaimana itu dari pagi sampai malam, pagi lagi kita hampir 20 hari itu. Nah itu yang kita sayangkan gitu. Nah, itu 50 dilunasin langsung. itu langsung. Itu nggak ada istilah dicicil tuh, nggak mau dicicil kan. Jadi itu naik 50 juta itu uang halal saya kira itu ya. Kita kasih itu ya udah. Tapi kita nggak terpikir sejauh ini ya. Tapi oke lah, ini udah terjadi seperti ini, kita hadapi semuanya dan kita terus berjuang kira-kira. Bagaimana bertanggung jawab akibat perbuatan itu, Chris sampai sekarang masih berada di dalam. Ini yang harus dia sadari, yang dia harus pahami kondisi ini. Karena apa? Dua permintaan dia, ya kan yang kita lakukan, pembayaran sama minta cabut. Kita cuma satu, cabut Chris supaya berada di luar, supaya kehidupan Chris itu normal sebagaimana anak muda yang bisa bekerja memenuhi kewajiban-kewajibannya. Maka dari itu sebenarnya bukan persoalan mengembalikan uangnya lagi dalam konteks ini, adalah pertanggungjawaban dia secara hukum. Bagaimana gara-gara uang itu, gara-gara perdamaian tidak dia lakukan sehingga Chris mengalami yang luar biasa sekarang ini. Gitu ya Maya? Iya, kalau aku kan orangnya ya disyukuri aja, dijalanin dan dinikmati aja sih. Kalau misalkan kalau masalah malu atau aduh ini aib gue nih, takut nanti sama orang dibully, dihujat atau gimana gitu, itu kan udah salah satu resiko yang udah harus aku tanggung dari awal juga gitu kan. Jadi aku santai aja sih, kita yang ngejalanin rumah tangga, kita yang baik-baik aja, kita yang gak ada masalah. Cuman kadang-kadang orang di luar yang rame, orang di luar yang ribut gitu, apalagi sekarang zamannya media sosial gitu kan, komentar netizen yang kadang-kadang di luar kendali gitu. Kalau hanya memberikan saran tapi yang masih omongannya masih kata-katanya masih bagus, tidak menjurus ke penghinaan gitu, itu masih bisa kita masih kita bisa oh ya gitu, baiklah gitu, nanti kita pertimbangkan gitu. Cuman kalau masalah aku jadi istri kedua gitu, ini kan udah terjadi dan rumah tangga pun aku udah hampir 20 tahun gitu kan. Kadang-kadang ada netizen yang kok mau sih, kok lu jahat banget sih, kok begini kok begitu gitu, terus lu maunya apa, gue cerai sama laki gue bagaimana gitu kan. Kadang-kadang aku juga sempat mikir itu. Cuman kalau kita dengerin omongan orang, hidup kita nggak akan bisa move on. Saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, sabar, jujur. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang ya kita baik-baik aja, akur, dan setiap weekend juga kita jalan bareng, sering tukar-tukar masakan juga. Aku sering nanya, Bu, kalau resep ini gimana sih, kalau ini cara masaknya bagaimana sih. Kita punya komitmen dari awal, dari semenjak kami menikah itu kita punya komitmen bahwa cukup kita aja keluarga yang tahu, nggak usah saya ngomong ke publik, biarkan publik tahu dengan sendirinya. Tetapi kenyataannya awal tahun 2003 itu terbongkar, statusnya terbongkar ke publik dan saya diburu oleh media, betul apa enggak gosip itu. Dan saya dilema waktu itu ya, antara saya ingat dengan komitmen keluarga kita, dan saya juga bingungnya karena saya public figure, saya dimintain klarifikasi tentang gosip itu benar apa enggak. Jadi itu salah satu hal yang sangat berat buat saya gitu kan. Aku harus pilih salah satu, lari dari media, tidak ngomong, bungkam ya kan, atau memilih ngomong ke media, terus terang ke publik dengan mengorbankan komitmen yang sudah kita bikin gitu. Itu awalnya. Tapi tahun 2003 ternyata ya mungkin ini juga sudah kehendak Allah, harus waktunya itu harus dibuka. Akhirnya aku ngomong ke media bahwa betul aku sudah menikah dan status aku istri kedua. Itu 2003. Itu sudah booming, udah clean, ada apa-apa sebetulnya ya. Oke. Lanjut, 2015 berita ini sempat viral lagi. Aku juga bingung. Padahal itu pemberitaan tentang ini kan memang sudah dibahas sebelumnya gitu. Jawaban aku tetap sama, iya aku istri kedua gitu. Iya aku istri kedua dan kita baik-baik aja. Oke, tutup lagi. Sekarang 2019 sempat viral lagi, aku juga bingung kenapa viral terus. Apa karena aku salah satu artis di Indonesia yang posisinya memang satu-satunya yang jadi statusnya istri kedua dan mau jujur ke publik. Mungkin di luar sana juga
wanita-wanita yang di luar sana juga mungkin ya banyak mungkin yang jadi istri kedua, ketiga. Tapi entahlah mungkin mereka tidak mau mempublis karena satu mungkin karena ini merupakan suatu aib atau apa, aku juga nggak ngerti. Dan aku juga dulu sempat mikir, gue malu sebenarnya, gue malu untuk ngomong gitu, gue malu mengakui bahwa aku adalah istri kedua. Cuma apa boleh buat, aku nggak public figure ya, aku harus jujur gitu, karena buat aku kejujuran itu hal yang sangat penting, berharga banget gitu kan. Ya apapun yang terjadi dalam hidup aku ya aku harus jujur, dan aku ya berbagi info dengan kalian semuanya. Kalau masalah dirugikan atau tidak, saya tidak mengerti, tapi yang jelas dari dulu sampai sekarang kami baik-baik aja gitu. Kalau ngomong tidak ada pihak yang dirugikan, kita kan nggak ngerti, takutnya ada keluarga yang tidak nerima atau apa gitu. Yang jelas kami semua baik-baik aja. Saya minta doanya dari teman-teman media dan publik semuanya, rumah tangga kami, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, sakinah mawaddah warahmah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.